Selanjutnya langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Pertanyaan yang sudah masuk, nah sebelah bawah pertanyaan ya. Kemudian untuk memancing semangat mendeng, kami buka secara langsung dua penanya dengan dua pertanyaan. Mungkin dari ibu-ibu satu orang, dari ayah atau tungku-tungku satu orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puja dan selalu dan Tuhan konseng kepada soal tidak ditanya orang kita, yaitu soal yang pertama, tarikat dan suluk itu apakah damong dalam perbuatan Nabi ataupun tidak? Itu satu. Kemudian nasi bidang tanah diwakafkan untuk dibikin masjid, akan tetapi masjid telah dipindahkan ke tempat yang lain, maka bolehkah tanah itu dijual? Bagaimana hukumnya? Itu yang kedua. Olehnya dalam tanah wakaf dipegat posku atau diwakaf ke masjid, dipegat ke munasah. Bagaimanakah hukumnya? Apakah betul ataupun tidak? Olehnya tempat fakir dan kantu-kantu koji yang hana terpelihara, najis-najisnya di tanah wakaf, dan bagaimanakah hukumnya? Bu. Kemudian bagaimanakah kita makan gaji pada pemerintah? Adakah dapat pahala di akhirat nanti? Karena saya lihat di dalam kitab Jawa, katanya beramallah kamu dengan karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saboh mendang tunggu. Saboh pertanyaan. Jika nal heboh, pilih yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi hukum donor darah, karena persoalan donor darah, transfusi darah menjadi persoalan yang cukup di pasien-pasien di rumah sakit. Gara-gara darah tidak tersedia, pasien harus menunggu sampai berhari-hari. Cuma masalahnya kalau bisa di sino Abu memberikan motivasi bagi urung gemar kalau memang yang pekerjaan perbuatan mulia supaya bergemar untuk donor darah, karena untuk membantu orang yang lagi sakit, orang yang tengah dirawat di rumah sakit yang cukup ramai membutuhkan. Yang kedua menyangkut bagi cara tanya penerapan syariat Islam di rumah sakit, baik dokter perempuan, dokter laki-laki, pakiban hukum pasien berobat kepada dokter laki-laki atau sebaliknya. Kemudian dalam proses pemeriksaan mungkin ada terbuka aurat segala macam, termasuk juga pelayanan di kamar operasi. Pakiban solusinya supaya bisa berjalan dengan baik. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk kesempatan pertama kita pedai dua penanya. Nah, yang pertama terkait dengan suluk dan tarikat, apakah termasuk di dalam perbuatan Nabi? Sebenarnya makna suluk adalah cara beramal, tata cara beramal, cara tertib beramalnya suluk. Hana mendekai masa lagi Imam Al-Ghazali negarang kitab bagaimana cara menjalankan perjalanan rohani supaya selamat sampai ke syurga, dunia menjadi malapetaka bagi akhirat, dan supaya terhindar dari neraka. Nepegat di ilmu tata caraan, mulai pun bagaimana langkah pertama pastikan punya ilmu, selanjutnya pastikan kita taubat,
Yang ketiga, bagaimana menghadapi dunia, menghadapi persoalan-persoalan dunia, bagaimana menghadapi makhluk, lingkungan, bagaimana menangani nafsu, bagaimana menghadapi syaitan. Yang tadi kayanya dulu. Bagaimana menghadapi persoalan rezeki. Jangan sampai rezeki itu menjadi penyebab masuk neraka, tapi dia menjadi penyebab masuk syurga. Karena manusia butuh dalam kehidupan, butuh ekonomi dan kebutuhan hidup. Bagaimana menghadapi persoalan, cobaan dan sebagainya. Itulah suluk. Jadi ada yang mana suluk pucuk ijazah. Dari kalian tu, yang suluk bebu ini lengkap bebu. Dari A sampai Z pemufuk. Dalam beramal, tata cara beramal lagi dia sembahyang ni. Nak suluk sebab sembahyang. Puntung sembahyang ni. Duduk baru dah sembahyang, baik mu balik, awal dah sembahyang, duduk dah tuin sembahyang, dah dulu. Yang kita rika cara beramal. Mana ji? Bapak kupu ini, kau tarikat kulhu, dia baca kulhu salah. Kau tarikat, dia baca kulhu salah. Tarikat sama dia, kata cok tarikat sama dia, murno tak. Ada yang baca sama dia salah. Astagfirullahaladzim min kulli samping alim juga. Padahal tak samping ini. Yang tak ada yang tarikat cara ni berbutui di dalam beramal. Tata cara beramal yang benar, tertibnya dan pola beramalnya harus benar. Yang mana dulu? Ini maksud Nabi kena. Maka dia pegang Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti lihat aku salat. Bagaimana? Itulah suluk. Cara lakukannya tertib dalam mengamalkan ilmu itu. Begitu gambarannya. Yang kedua tanah wakaf untuk masjid. Kemudian diroboh masjid, pindah masjid tempat lain. Pertama yang harus kita tahu, yang dikatakan masjid itu bukan bangunan. Sebuah tanah sudah diniatkan ini untuk masjid, itu masjid walaupun tidak ada bangunan. Kecuali pindah sampai 7 lapis bumi, pindah mendum 7 lapis nya baru ke pindah ke masjid. Saya mendang tinggal lokasinya itu masjid itu. Hukum masjid la yuba, kalau sudah diwakaf la yuba wala yuhab wala yuras. Dijual tidak boleh, dihibah juga tidak boleh, dipusakai tidak boleh, alih fungsi juga tidak boleh. Adapun memanfaatkannya tanpa terjadi alih fungsi itu enggak apa-apa. Hai menojo tayo tajak nak tanah wakaf ke masjid, tawa rumah tajak renan, kata pegat ke jalan ke neo. Tapi dia tidak ke masjid, tanya orang tajak-tajak ainan. Itu tidak alih fungsi dia. Tapi kalau sudah melakukan perubahan yang hilang fungsi seperti syarat wakaf pertama, itu tidak boleh. Masalah mau buat masjid tempat lain, buat aja masjid. Kalau mau pindah masjid, bukan pindah bangunan. Semua tanah buplung sampai dari langit, beda langit lauyu gede. Tapi nak benda-benda. Udah kira-kira. Level. Wakaf ke masjid, pergi menasah. Anjut. Wakaf ke menasah, pergi anjut pergi ke masjid. Kadang ada orang mengatakan, dulu diwakaf di manasah. Kalau dibuat masjid kan lebih baik lagi. Itu bukan seperti itu. Kalau yang wakaf tidak boleh rubah status. Walaupun status ke dia yang lebih baik, itu tidak boleh. Misalnya ada tanah sawah. Ini hasilnya untuk kemaslahatan masjid. Itu juga tidak boleh dibuat jadi masjid. Karena itu untuk kemaslahatan masjid. Dia bilang yang bukan masjid bisa dijadikan masjid, apalagi tanah masjid. Jangan seperti itu. Mikir-mikir. Enggak boleh, dia ada aturannya. Wakaf harus ada ilmu aturan tentang rumusan wakaf. Ikuti itu. Bukan cuma mikir tanpa ikut rumusannya. Yang ketiga, masjid yang karena di dalam ilmu para ulama-ulama salaf dari dulu, kalau sudah jadi masjid, dia berlaku hukum masjid ke atas sampai ke langit ketujuh, ke bawah sampai ke lapis tanah yang ketujuh sana berlaku. Cuma masalah mau parkir silakan, asal jangan tidak merusak
aturan masjid. Jangan masukkan najis ke sana, jangan mengotori. Tapi alih fungsi kepada yang lain, alih status itu tidak dibolehkan. Oh, makan gaji dari pemerintah. Apa boleh atau nggak boleh? Apa menghilangkan ikhlas atau tidak? Ikhlas itu di hati. Tidak makan gaji bisa juga tidak ikhlas. Makan gaji juga bisa ikhlas. Tergantung hati. Hati yang ikhlas itu artinya melakukan ikhlas karena Allah. Digaji atau tidak digaji tetap dia lakukan. Seandainya tidak digaji tetap dilakukan. Menerima gaji tidak merusak ikhlas. Ada gaji, ada, nggak ada. Jadi kan waktu terima gaji, anda ikhlas. Gajinya, anda yang tidak ada gaji, anda lakukan itu, tetap lakukan. Menerima gaji itu tidak menghilangkan keikhlasan. Tapi kalau tidak ada gaji, tidak mau lakukan. Kalau ada gaji, baru lakukan. Itu tidak ikhlas. Jadi bejun, gue contoh pesantren le, na salafi, na terpadu. Ya. Yang terpadunya, apakah ia jelas melaksanakan pelajaran Islam itu atau tidak? Nah, itu pertanyaan. Ya. Tanyakan pada hati pelakunya. Pelakunya yang tahu hatinya. Kita tidak boleh memvonis orang. Ada orang juga, karena maknanya bukan imbalannya cuma materi. Imbalan pujian juga hilang ikhlas. Ingin dipuji, takut dicaci. Itu hilang juga ikhlas. Ingin cari pamor, nilai-nilai duniawi, imbalan nilai duniawi, itu menghilangkan ikhlas. Jadi yang tahu ikhlas sebenarnya pertama, orang yang punya hati itu sendiri. Kemudian yang paling tahu lagi Allah. Kemudian nasnya gimana itu atau dalilnya? Mayuridul akhirata nazil harsad dunya nutihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Kalau dia iradah dari dia berbuat tujuannya dunia, dia tidak dapat pahala akhirat. Wa mayuridul akhirata nazil lahu fi harsi. Kalau dia niatnya untuk akhirat, kami tambah bagiannya. Akhirat dapat, dunia juga dapat. Semuanya tergantung iradah dari hati. Niat dari hati itu apa? Maka ikhlas dan ria itu halus sekali. Orang yang ria sendiri nggak tahu hatinya ria. Kadang, karena tidak cukup ilmu. Kadang-kadang dia ada yang paling tersembunyi rianya. Cuman sarannya dalami kembali tentang bab ria dan ikhlas. Karena ria yang membatalkan setengah amal, ria membatalkan seluruh amal, itu jaihan, pembahasan detail. Han mungkin jelas dengan sebuah jawaban. Dia baru jelas dengan sebuah pembahasan yang memadai. Yang kedua, persoalan rumah sakit. Persoalan donor darah itu sedekah. Sedekah itu tidak mesti uang. Membantu orang melarat itu memang diperintahkan dalam agama. Malah ada yang darurat wajib membantu. Kalau mereka tidak ada orang lain yang membantu. Karena itu fardu kifayah. Cuma persoalannya sekarang, krisis ilmu Islam tentang semua aspek kehidupan. Maka ini persoalannya, krisisnya dari keilmuan. Karena Rasulullah hadir, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu untuk semua aspek aktivitas mukallaf. Baik ibadah, baik kehidupan ijtimaiyah, sosial, ekonomi dan sebagainya. Harus berakhlak. Maka untuk berakhlak itu harus didahului oleh ilmu. Ilmu itu itulah yang dirumuskan oleh Al-Ghazali dalam tasawuf, bahwa setiap orang Islam di dalam melakukan semua aktivitas aspek kehidupan yang di luar ibadah harus terintegrasi 3 hal. Harus ada memastikan 3 hal. Pertama, adil. Yang kedua, ihsan. Yang ketiga, syafaqah ala din. Maka proses pertama ini kegagalan di dalam silabus keilmuan syariat. Bagaimana mensyariatkan dunia kesehatan? Harus kumpul dulu ilmu kesehatan, praktek kesehatan,
dengan ahli ilmu keilmuan agama. Maka lahirlah sebuah konsep untuk mensyariatkan dunia kesehatan. Sama dengan mensyariatkan rumah tangga. Di sana ada ilmu syariat tentang rumah tangga. Tanpa ilmu bagaimana membuat rumah tangga muslim itu bersyariat. Jadi persoalannya tidak mungkin dengan sebuah jawaban juga. Perlu pembahasan. Ini Aceh mensyariatkan Islam, kata-katanya kafah. Kalau mau kafah, ilmunya juga harus kafah ke semua aspek ilmu syariatnya. Ini yang tidak ada. Ini jadi masalah. Orang syariat cuma apa? Cuma jilbab. Bukan. Semua aktivitas harus bersyariat. Maka yang terlihat kadang-kadang lebih bersyariah orang non-muslim dalam perilaku. Walaupun tidak jadi amal akhirat karena dia tidak punya iman. Etikanya, semuanya muslim tetapi tidak Islam dalam berperilaku. Aceh punya betul-betul mensyariat mandum aspek, maju Aceh. Hebat Aceh. Tapi betul-betul ibu mensyariat. Sanggup mengamalkan syariat dalam semua aspek. Dari mulai pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, dalam semua aspek kehidupan. Itu bagus kalau orang tahu Islam. Pasti tahu bahwa kembali kepada gaya Islam, disitulah solusi semuanya. Kalau orang mengatakan dengan syariat kita gagal, pertanda dia tidak tahu apa itu syariat. Tahu syariat itu masalah. Jadi tidak ilmu syariat, tahu ilmu syariat semua lengkap. Maka saran saya duduk dua ahli dulu. Ahli medis, ahli syariat. Kemudian duduk lahirkan sebuah konsep teori ilmu Islam. Maka akhirnya lewat bekerja di dunia medis bisa masuk syurga. Tidak cuma sekedar beruntung gaji. Tetapi tidak punya ilmu syariat, gara-gara di dunia medis boleh masuk neraka gara-gara itu. Karena salah dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat. Solusinya harus duduk dulu dua ahli ini bahas konsep syariat. Ini yang belum ada di Aceh yang serius melakukan itu. Terima kasih ya. Berikutnya kami baca pertanyaan yang di kertas ya. Yang pertama masih menyangkut dengan masjid ya. Sekarang banyak masjid yang diruntuhkan, sedangkan masjid tersebut ada sedekah dari wakaf orang. Bagaimana hukumnya? Kedua, ada seseorang mengasuh anak orang lain di bawah umur 2 tahun dan masih menyusui. Sedangkan susu yang diberikan bukan ASI tetapi susu formula atau susu yang dibeli di toko. Apakah anak tersebut bisa dikatakan anak susu atau anak ridha? Yang ketiga ya, si A pemawah keba ke si B. Dikun le si A bak si B menyena anak keba tak bagi 2 tu. Pekeh mawah yang laginya sah secara hukum. Untuk sementara ada apa? Pertanyaan ayah pertama menyangkut dengan harta wakaf bak masjid. Persoalan masjid wakaf kemudian diruntuhkan. Hukum dasar wakaf tetap tidak boleh dirubah. Cuman ada pembahasan lanjutan, ada saat-saat yang boleh dijualkan, ada saat boleh dipindahkan, di saat sudah tidak berfungsi. Maka dalam hal persoalan kasus-kasus itu tidak bisa dijawab secara general. Harus lihat per kasus dulu. Berbeda kasus, berbeda hukum. Maka harus ahli ilmu turun ke lapangan, gelar kasusnya bagaimana. Ini sudah boleh dijual, ini sudah boleh dipindahkan. Itu harus para ahli ilmu. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu, pegang saja hukum dasar, tidak boleh. Artinya tetap berfungsi hukum wakaf, la yubah wa la yuhab wa la yuras. Tetapi kalau ada kasus, ada kalau dalam kitab ada pembahasan, misalnya ada tikar masjid tidak fungsi lagi, itu kalau dijual laku untuk kepentingan lain.
Boleh jual, tetapi hasilnya beli tikar lagi. Kalau nggak butuh tikar, beli itu kepentingan masjid itu. Kalau masjid itu memang tidak berfungsi apa-apa lagi, baru boleh pindah ke yang lain. Itu ada rumusan-rumusannya. Maka sulit dijawab pertanyaan tanpa melihat kasus-kasusnya yang berbeda. Payah jawab baju mari hukum biasa aja le. Ya, menyentuh persoalan ini payah gelar kasus baru dok hukum. Payah terlangsung melihat kasus itu bagaimana, karena kasusnya tidak sama semuanya. Ada beda-bedanya. Kemudian anak dikasih susu apa? Susu formula. Jadi anak apa? Anak tetap anak yang melahirkan. Masalah susu terserah. Oh, masalah rida untuk jarak jadi rida itu enggak terjadi dengan susu formula. Harus langsung dari susu manusia dengan cara-cara yang lain. Memang tidak lewat umur 2 tahun. Tapi kan ada syarat lagi yang lain-lain. Cuma ini apa anak rida? Yang jelas anak susu formula. Walaupun ada susu sapi, jangan bilang ini anak sapi, tidak bisa. Tetap anak manusia, walaupun minum susu sapi. Ayo kaji kan lumur gara-gara ikut susu lumur, dah. Pemawa. Sebenarnya di dalam interaksi transaksi kita harus pastikan harus masuk dalam akad-akad yang ada di dalam rumusan syariat. Di sana ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada sewa menyewa. Kalau mawah masuk di dalam sewa tenaga, dia berlaku aturan ijarah. Aturan ijarah harus jelas kerjanya terukur, upahnya terukur. Wate dapat mawah kerja na terukur. Nyan kerja kadang hana ukuran yang jelas. Ai kerja jo lumo baron. Nyan kerja ibat. Lalu lumo koroi urang koroi. Doge ka cocok upah gaya. Upah pu kerja harus jelas. Kemudian ada upahnya. Upahnya juga harus jelas. Kalau ada anak, kalau enggak ada anak, akhirnya spekulasi persih lagi belum buntut, maka upah ada muntut. Munyo kenang kakek kenang, munyo hana kakek rugo. Tidak boleh. Kalau dalam akad sewa menyewa, dia harus jelas. Hanjik munyo. Nyo lumo njo baron. Munyo nane bagi 2, munyo hana kakek hana tepuna. Tidak boleh. Orang sudah kerja, sudah pasti bekerja. Upahnya juga harus jelas. Harus ada ukuran, terukur. Maka hinan hansah karena hanai tamang di dalam akad tungupah yang lagi dalam syariat. Maka lagi cerdas cerman. Ya ikut cerdas cerman orang belum. Berikutnya ya, apakah hukum mengambil uang simpan pinjam? Yang kedua, ayah bagaimana pengertian hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar? Yang ketiga, ayah bagaimana cara membersihkan harta kita yang dasarnya modal dari mengambil kredit dari bank? Untuk sementara 3 pertanyaan, mohon jawaban dari ayah. Pertama, uang simpan pinjam. Menuju benteng. Munyo pinjam atau berutang itu dalam istilah syariat tabarok. Tabarok tidak ada jasa. Itu membantu sosial. Kalau ada jasa, itu sudah riba. Nyan mata ukuran. Oh simpan, silakan simpan. Pinjam, silakan pinjam. Asai dengan cara-cara yang halal silakan. Yang baik dengan cara-cara yang haram. Cuma rumusannya dalam Islam ada utang. Utang itu tabarok, bukan cari untung. Kalau sudah cari untung, itu sudah masuk dalam kategori riba. Begitu saja. Yang kedua, kullu bid'atin dalalah ya. Bayang tak payah tak bahas. Cuma menurut berperingkat. Setiap bid'ah dalalah.
Bid'ah yang dalalah. Yang bid'ah yang dalalah. Dah bid'ah yang dalalah, itu melakukan sesuatu tanpa dalil. Kalau sudah ada dalil, itu bukan bid'ah dalalah lagi. Pertanyakan dalilnya. Ada dalil, silakan. Tidak ada dalil, tidak boleh. Bukan sesuatu yang enggak ada Rasulullah langsung dalalah. Sungguh dalalah orang naik pesawat, naik ke haji, karena Rasulullah tidak pernah naik pesawat. Harta haram. Bagaimana membersihkan harta? Kalau harta modal dari orang, lewat riba, pertama, kembalikan bunga itu kepada yang punyanya. Yang kedua, minta halalkan kepada pemilik modalnya menjadi milik kita. Itu caranya. Cuman hok dah buah nampak poi, poi ada bupat, hok dah kembali bungongnya. Kalau memang enggak tahu apa ya, jangan buang ke laut. Sedekahkan atau pakai kepada fasilitas umum, kemaslahatan kaum muslimin, atau kalau tidak ada itu kasih kepada orang fakir yang benar-benar fakir prihatin. Itu cara membersihkannya. Yang pertama ya, kita hidup suami istri dalam rumah tangga. Yang akan ditanyakan, suami yang bagaimana dibilang surga di bawah telapak kakinya. Yang kedua, dalam satu rumah tangga istri sama suami, si istri suruh sama suaminya untuk membayar zakat. Ternyata suami tidak mau mengeluarkan zakatnya. Istrinya lalu kecewa. Ya, ingin ditanyakan bagaimana hukumnya seorang suami dan bagaimana pula hukumnya sang istri. Yang pertama, suami yang bagaimana? Yang syurga di bawah telapak kaki suami. Suami yang sah sebagai suami. Kalau ada masalah pribadi enggak berkaitan dengan suami istri, tetap masih syurga di bawah telapak kaki suami. Selama dia kan benar-benar suami yang bertanggung jawab terhadap istri, memberi nafkah dan sebagainya. Adapun ada kesalahan pribadinya, tidak masalah. Kalau ada suami dia enggak salat, walaupun suami masuk neraka, tapi syurga istri tetap di bawah telapak kaki suami. Kami di neraka. Ini sering orang yang bertanya sama saya, bagaimana ini suami saya enggak salat? Katanya orang salat itu seperti babi, ya kan? Lebih buruk dari babi. Apa suami saya sudah jadi babi itu, ada surganya lagi dibuat lepaknya, dibuat lepak kaki babi, tetap walaupun babi itu suami anda. Babi untuk dirinya sendiri, tapi untuk istri tetap suami. Tak apa. Yang baik tu menurut pegahnya lakolong bui, duduk handa dagun bule, putar dagun buku bui. Bukan, walaupun babi itu suami anda. Walaupun dia punya baju kotor, tetap cuci pakaian babi itu. Berpahala juga walaupun pakaian babi. Itu babi yang baik, babi yang memberi anak untuk kita, ya kan? Kalau nggak ada babi itu, kita nggak punya anak itu. Tuh ada babi itu. Babi yang sangat berjasa. Kecewa sama suami, dia tidak mau membayar zakat. Zakat kewajiban atas suami atau zakat istri? Beda. Kalau zakat sendirinya, kecewa dia tidak membayar zakat, itu bagus. Karena kita jangan rela dengan dosa orang lain. Tak setuju kepada dosa. Setuju kepada dosa, itu berdosa. Melihat orang berbuat dosa, kita setuju. Ikut berdosa karena setuju. Tidak setuju kepada suami yang tidak bayar zakat, itu bagus. Tetapi jangan lakukan sesuatu yang berakibat tidak bagus di dalam hubungan suami istri. Kalau bisa nasihati, karena tugas istri hanya kewajiban melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Bukan tanggung jawab suami atas istri. Istri tidak bertanggung jawab atas suami, tapi suami bertanggung jawab atas istri. Paling istri melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Tidak cuma kepada suami, kepada yang lain juga wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan konsep rumusan amar ma'ruf nahi mungkar.
Adapun ada zakat hak istri, misalnya zakat fitrah, suami nggak mau bayar, itu suami berdosa karena kewajiban bayar atas suami. Kalau istri membayar sendiri, itu sebuah kebaikan bagi dirinya dan bagi suami. Begitu. Karena mengingat jam hampir 12:30, mungkin ini yang terakhir ya. Pertanyaannya juga dari ibu-ibu, jadi untuk suami juga. Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak sholat, dia cari rezeki bawa pulang ke rumah untuk istri dan anaknya? Apakah kebutuhan atau rezeki yang dibawa pulang itu sah dimakan oleh anak dan istrinya? Antara persoalan nafkah dengan salat itu dua hal yang berbeda. Salat itu kewajiban suami untuk dirinya. Nafkah kewajiban atas suami untuk istrinya. Maka kalau nafkah wajib dia cari yang halal, bawa pulang ke istri atau untuk anak. Kalau yang cari halal orang nggak salat itu dosa pribadinya, hartanya tetap halal. Ada yang salat, cari harta haram bawa ke pulang, haram juga hartanya walaupun salat. Hasil curi orang salat tapi mencuri orang, atau hasil usaha-usaha yang haram, tetap haram. Maka adat wanita-wanita para sahabat salaf dulu, tabi'in dulu, setiap suami pergi keluar cari rezeki selalu diwasiatkan, wahai suamiku, saya tanggup tahan lapar, tapi tidak sanggup tahan neraka. Jangan bawa pulang yang haram. Lebih baik saya lapar ketimbang kenyang dengan yang haram. Maka kalau suami pulang, nggak bawa pulang apa-apa, katanya tidak ada yang halal, yang ada yang haram. Alhamdulillah, nggak apa-apa, saya siap lapar. Tapi kalau suami dulu boleh begitu, karena dia nggak bohong. Benar-benar cari yang halal. Kalau nggak ada, nggak bawa pulang. Kalau sekarang kalau dibilang begitu, selalu pulang sendiri, nggak bawa pulang. Katanya haram semua. Jadi istri harus baik, suami juga harus baik. Maka terjadi konsep yang baik dalam rumah tangga. Sabotik ya. Berwudu dalam kamar mandi ada WC. Bagaimana hukumnya? Kita baca doa, kemudian juga kita mandi sunat dan mandi wajib, bahkan ada mandi taubat. Dalam kamar WC walaupun bergabung dua, ada kamar mandi, berlaku hukum juga hukum toilet, hukum tempat kata hajat. Kecuali telah dipisahkan, ada garis pemisah antara tempat toilet dengan wudhu. Tapi kalau masih bergabung itu berlaku hukum. Bagaimana? Jangan berzikir dengan mengucapkan, tapi silakan dengan hati. Untuk mandi taubat, mandi apa, sah semuanya. Yang dilarang di situ berzikir dengan lisan. Yang lain silakan. Mandi boleh di situ, mandi taubat juga boleh, mandi wajib juga boleh. Yang dilarang berzikir secara dengan lidah, ataupun dengan hati tidak apa-apa. Baik, terima kasih ya atas semua jawabannya, dan kami mohon maaf barangkali masih banyak yang ingin kita tanyakan, tetapi karena mengingat waktu, insya Allah di lain waktu kita akan kembali bertanya dan menerima ilmu dari ayah.